Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan, sudah sampai di mas'alatut tadbib. Ini masih berkaitan tentang aniyah di pembahasan sebelumnya, yaitu tentang wadah, bejana, tempat, piring, gelas, sendok, dan lain sebagainya yang semacam dengan itu. Nah, sekarang masalah tadwib, masalah menambal. Ad-dabbatu hiya qit'atun min adh-dhahabi aw al-fiddati tudau li islahil ina'il maksuri aw tazyinihi. Dabbah artinya satu potong, sepotong daripada emas atau perak yang ditaruh untuk memperbaiki ina, untuk memperbaiki wadah, untuk memperbaiki gelas, untuk memperbaiki sendok, piring, dan lain sebagainya. Itu namanya ina, wadah. Ina, wadah yang terpecah. Jadi tujuan untuk menambalnya itu pakai emas dan perak. Ini ada tempat wadah. Wadahnya ini bukan terbuat dari emas dan perak, bukan. Kalau kemarin kan wadah emas dan perak sudah kita bahas, itu haram, seluruhnya emas perak ini. Sekarang wadahnya dari logam biasa, dari tempat biasa, tapi ternyata ditambal pakai emas atau perak. Nah, ditambalnya itu untuk memang keperluan kah atau untuk dihiasi kah? Karena ada itu biasanya tempat-tempat gelas yang gelasnya itu gelas biasa tapi dihiasi pinggir-pinggirnya itu pakai emas. Nah, gimana begitu? Nah, itu bagaimana? Nah, itu sekarang. Hukumnya. Fihi tafsil, ada perinciannya. Kita lihat dulu perinciannya. Taratan takunu dhabbatu shaghiratan, kalau tambalannya itu adalah kecil, terkadang kecil. Wa taratan takunu kabiratan, terkadang juga besar. Wa taratan takunu lil hajah, wa taratan takunu lizina. Terkadang juga dilihat dari segi kebutuhannya, apakah karena memang butuh, memang perlu untuk ditambal, atau untuk hanya perhiasan saja. Nah, itu beda hukumnya. Wa taratan tubah, wa taratan tukrah. Terkadang hukumnya boleh, ada juga nanti hukumnya makruh. Wa taratan tahrum, terkadang juga hukumnya haram. Bagaimana bisa haram, mubah, makruh? Kita lihat. Batu bahu. Sekarang hukumnya yang boleh bagaimana? Ini boleh ini. Boleh fi halatin wahidatin, di satu keadaan. Wahia, mana dia? Idza kanat saghiratan wa kulluha lil hajah. Kalau tadi contoh misalnya gelas, gelasnya tadi ini terbuat dari gelas biasa. Nah, kalau ditambalnya itu dan tambalan emasnya itu ditambal pakai emas dan tambalan emasnya itu kecil, dan tujuannya memang untuk keperluan karena pecah misalnya dia, kemudian mau ditambal pakai emas, kecil tambalannya, boleh saja. Satu. Yang kedua, waktu kurahu, makruh fi arba'ati halatin, di 4 keadaan. Wahia, mana dia yang 4 itu? Satu, idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajah. Kalau tambalannya itu besar dan walaupun itu untuk hajat semuanya. Ada gelas, pecah gelasnya ini, bolong atau retak, mau ditambal pakai emas. Nah, dia nambalnya kebesaran tambalannya. Besar kecilnya itu diukur dari kebiasaan orang saja. Kebesaran dia tambal, walaupun untuk hajat keperluan, maka itu makruh. Yang kedua, idza kanat saghiratan wa kulluha lizinah. Yang kedua, makruh. Kecil memang tambalannya, tapi tujuannya untuk perhiasan, bukan untuk hajat. Ada gelasnya sudah bagus-bagus seperti biasa, terbuat dari bahan biasa, nah, kemudian ditempel-tempelin emas. Walaupun kecil, tujuannya untuk dihias gelasnya dengan emas yang sedikit nempel-nempel itu. Nah, itu makruh. Yang ketiga, idza kanat saghiratan wa ba'duha lil zinah wa ba'duha lil hajah. Yang ketiga, memang kecil tambalannya, tapi diperuntukkan untuk perhiasan dan juga untuk hajat. Nah, itu makruh. Yang keempat, idza syukka fil shighari awil kibari
sawa'un akanat lizinah am ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Yang keempat, makruh kalau dia ragu apakah itu besar atau kecil. Ini besar atau kecil ya, ragu. Nah, baik itu untuk perhiasan, untuk dia hiasi atau untuk keperluan. Kalau dia ragu itu besar apa kecil, itu juga makruh. Itu yang kedua, makruh ya. Yang ketiga, haram. Wa tahrumu fi halataini wa huma, haram di dua keadaan, dua tempatnya haram. Satu, idza kanat kabiratan wa kulluha lizinah. Dia menambalnya itu tujuannya untuk perhiasan, untuk dia hias-hiasin saja ini piringnya atau gelasnya. Dan besar tambalannya itu, besar apa tambalan emasnya itu, dan untuk dihiasi, itu haram. Kalau besar untuk hajat makruh. Ya kan? Tadi. Nah, makruh kalau besar untuk dihiasi haram. Idza kanat kabiratan wa ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Yang kedua, haram kalau dia besar dan diperuntukkan untuk perhiasan dan juga untuk hajat. Ada dua di sini keperluannya dia. Oh, memang saya berhajat ini, memang saya butuh untuk untuk ditembel besar, untuk ada hajatnya. Tapi ada juga keinginannya untuk dihiasi. Nah, itu haram juga dan dia besar tambalannya. Dhabitus shighari wal kibari al-'urf. Batasan kecil sama besar itu, ukuran kecil dan besar itu dihitung dari uruf. Uruf itu artinya kebiasaan masyarakat di situ. Oh, orang biasanya mengatakan ini besar, orang biasanya mengatakan ini kecil. Nah, ikut kebiasaan masyarakat di situ, kata orang-orang. Wa makna lil hajat, apa sih maksudnya untuk hajat, untuk keperluan? Ayyang kasira mawdi'un minal ina fayuja'ala fi mawdi'ihi fiddatun aw dhahabun yumsikuhu. Artinya di wadahnya itu, di gelas atau di apalah itu namanya, semacam dengan itu, di gelasnya itu dia pecah. Ada pecahannya atau retaknya. Maka diletakkanlah tambalan emas atau perak ini untuk merekatkannya, untuk menguatkannya lagi wadahnya itu. Itu maksudnya itu berarti untuk hajat namanya. Kalau selain itu untuk dihias saja, nah itu namanya untuk dihias. Kama qala sahibu sifati zubat, wa tahrumu dhabbatu min hadaini bi kibarin urfan ma'at tazayyuni in fuqida halat wa fardan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu. واختلفوا في هذا التفصيل هل يشمل ضبتي الذهب والفضة أم يقتصر على ضبة الفضة فقط. Ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan perincian ini. Artinya, apakah menambal itu haram emas dan perak, atau hanya emas saja yang haram sedangkan perak itu yang dikatakan tadi boleh. Ulama berbeda pendapat. Fa indar Rafi'i yashmulu dhabbatay adh-dhahabi wal fiddati. Kalau menurut pendapat Imam Rafi'i itu mencakup emas dan perak. Walladhi i'tamadahun Nawawi. Tapi kalau menurut pendapat Imam Nawawi, anna hadha at-tafsil fi dhabbatil fiddati faqat. Wa amma dhabbatul dhahab fatahrumu mutlaqan. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi, ditembel pakai emas itu yang haram. Penjelasan ini, masalah menembel ini hanya boleh pakai perak saja. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi, perincian tadi itu yang mengatakan apakah boleh, haram, makruh, itu sebenarnya emas saja yang disitu yang dimaksudkan. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi, kalau menurut pendapat Imam Rafi'i masuk emas dan perak. Kama qala al-allamatu Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi fi Zawaidiz Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Allamah Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi di dalam kitabnya Zawaidiz Zubat. Wa dabbatal asjadi harim mutlaqa. Kadzal Imam An-Nawawi haqqaqa.
At-tamwih, sekarang ada pembahasan namanya tamwih. Tamwih itu artinya menyepuh, melapisi wadah. Saya ulang. Tamwih itu artinya menyepuh, melapisi wadah dengan emas atau perak. At-tamwih huwa ayyutla sathul ina zahiruhu bidhahabin aw fiddatin wa huwa ma yu'rafu bit-tala. Tamwih artinya menyepuh zahir bagian luar daripada ina, daripada wadah dengan emas atau perak. Itulah yang dikenal dengan at-tala atau at-tila. Bagaimana hukumnya? Hukmu fi'lihi haramun mutlaqan. Hukum membuatnya haram. Membuat sepuhan ina itu haram. Bukan maksudnya ini bukan membuat emas yang haram. Kalau membuat emas untuk perhiasan perempuan boleh, tapi menyepuh ina ini, menyepuh, melapisi wadah gelas atau piring atau sendok, dilapisi supaya kelihatan seperti emas, dilapisi dengan sepuhan sedikit emas, itu membuat seperti itu haram. Kemudian hukum isti'malihi fihi tafsil. Adapun hukum menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak, ada perinciannya. Pertama, idza kana la yatahallalu minhu syai'un ay la yatahassalu bil ardi 'ala an-nari wa dzalika idza kana raqiqan halla mutlaqan lirijali wan nisa. Kalau tidak ada menghasilkan apa saja, tidak ada menghasilkan sesuatu setelah dibakar di atas api, tidak meleleh artinya dia. Ina tadi kan ada sepuhannya nih. Seandainya kalau dibakar dan dia tidak meleleh sepuhan emasnya itu karena dia tipis, wadzalika idza kana raqiqan, karena dia tipis, maka boleh digunakan ina yang disepuh dengan emas atau perak itu, boleh digunakan bagi laki-laki dan juga perempuan. Itu yang pertama, hukum menggunakannya. Yang kedua, wa idza kana yatahallalu minhu syai'un fayahrumu isti'maluhu 'ala rijal wan nisa. Tapi kalau misalnya setelah dibakar ternyata meleleh, terlalu tebal ini sepuhannya, meleleh dia setelah dibakar pakai api, maka haram digunakan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Begitu. Kemudian sedikit lagi kita selesai. Takhmirul awani, menutup wadah. Ai taqtituha, menutup wadah artinya ini. Yusannu walau bi'udin, disunnahkan kita itu menutup wadah walaupun dengan kayu, dengan kayu, dengan itu loh yang kayu, dengan kayu dah. Ud, dengan kayu. Contohnya begini maksud saya. Nah, misalnya ini wadah misalnya. Nah, ini misalnya kebuka wadahnya. Disunahkan kita tutup walaupun dengan kayu begini. Walaupun tidak semua ketutup. Sunnah seperti itu. Nah, wa yata'akkadu fil laili li haditsin. Dan dikuatkan lagi kesunahan seperti ini di saat malam hari. Apa di dalam hadis dikatakan, fis sanati lailatun yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita'un aw siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba'. Di dalam hadis dikatakan, di dalam setahun itu ada satu malam yang di situ diturunkan wabah penyakit. Wabah penyakit, kalau ada di situ ina yang enggak ketutup, nah dia akan ditaruh di situ nanti penyakitnya. Makanya sunahkan kita ditutup, karena di dalam juga dari segi kesehatan masuk akal juga. Misalnya malam hari kita punya makanan, ada ina, wadah. Kalau kita tidak tutup nanti bisa masuk cicak, bisa masuk lalat, bisa masuk nyamuk, bisa masuk kecoa, bisa masuk tikus, bisa masuk kucing menjilat di situ. Kita
kita tidak tahu bakteri yang dia bawa dari mana. Nah itu kan, begitu maksudnya. Makanya kita disunahkan menutupnya, walaupun dengan ud seperti ini, begini. Walaupun nggak semuanya, lebih afdal lagi kalau ditutup semuanya. Ada kan biasanya gelas-gelas yang bersihkan air putih misalnya, itu ditutup, ada penutupnya. Nah, afdalnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada seperti itu, cukup pakai ini juga cukup sudah. Yang penting menjalankan sunnah. Wasarraha ba'duhum, dan mereka menjelaskan para ulama bishtiratis tasmiyati ma'at taghtiyati idza kanat bi'udin. Disyaratkan membaca bismillah di saat menutup itu, kalau menutupnya itu pakai kayu tadi itu. Nah, kalau pakai kayu disunahkan baca bismillah di saat tutup. Kama qala sahibu safati zubat wa yustahabbu fil awanit taqtiyah walau bi udin hutta fawqal aniyah. Nah, sampai sini dulu, nanti kita lanjut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.